Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dari kelas 11 TKJB, asal sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang memahami teknologi komunikasi data. Nah, jadi simak videonya ya. 1. Informasi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. A. Sejarah Radio Over Internet Protocol (ROIP). ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project (IRLP). Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersil. Lalu B. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama, base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Ethernet cordless telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Lalu IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP, atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Lalu IV interface, perangkat yang digunakan oleh pengguna baik PC, handphone, smartphone, atau perangkat lainnya yang berbasis protokol internet akan terhubung pada base station yang nantinya akan dikoneksikan pada IV gateway. Suara yang dikirimkan melalui base station nantinya dikodekkan menjadi sinyal-sinyal dengan bahasa khusus. Lalu repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. C. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama ada Icecast. Icecast adalah proyek yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas yang dikelola oleh XIPH.org Foundation. Yang kedua ada Shoutcast. Shoutcast adalah aplikasi multiplatform buatan Nullsoft khusus untuk transmisi audio melalui internet audio streaming. Lalu yang ketiga ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server (DSS) adalah server streaming RTP atau RTPS open source pertama. Ini dirilis 16 Maret 1999 dan merupakan server streaming media RTPS atau RTP berfitur lengkap yang mampu mengalirkan berbagai jenis media termasuk H264 atau MPEG-4, AVC, MPEG-4 bagian 2 dan 3GP. D. Informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel WLAN. Yang pertama kabel tembaga, yang kedua fiber optik, dan yang ketiga hybrid. Nah, di sini ada 3 gambar. Di sini ada gambar kabel tembaga, terus ada gambar fiber optik dan gambar hybrid. Yang pertama kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Lalu yang kedua ada fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Lalu yang ketiga, hybrid. Kabel hybrid memiliki kekuatan tarik dan fleksibilitas yang tinggi dalam ukuran kabel yang ringkas. Kabel ini juga menyediakan kinerja fisik dan transmisi optik yang sangat baik. Kabel hybrid ini dibagi menjadi 2, yaitu kabel hybrid 1 RRU dan kabel hybrid 3 RRU. Lalu nirkabel wireless.
Yang pertama ada BTS, Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau singkatan BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Lalu yang kedua ada BSC, Base Station Controller. Base Station Controller (BSC) adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS komunikasi menggunakan A-base interface dan MSC komunikasi menggunakan A-interface. Lalu yang ketiga MSC Mobile Switching Center. MSC merupakan inti dari jaringan seluler di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar pelanggan seluler maupun antar seluler dengan jaringan telepon kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. Lalu SMSC, Short Message Service Center. Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Nah, jadi sekian saja video saya kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.